Prime, podcast for curious mind. Ungkapan ekonomi sedang tidak baik-baik saja makin sering muncul di publik dalam berbagai momen maupun wadah. Situasi gonjang-ganjing ini levelnya global. Dipicu kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mematok tarif impor tinggi ke sejumlah negara mitra dagang. Indonesia, salah satu yang kena imbas, dikenai tarif bea masuk 32%. Meski kemudian penerapannya ditunda 90 hari, ternyata dampaknya sudah terasa. Sejumlah industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki terpukul hebat karena AS merupakan pasar ekspor terbesar selama 10 tahun terakhir. Tak sedikit yang gulung tikar, melakukan PHK massal, meninggalkan masalah baru, pengangguran. Jurnalis KBR Astri Yuwanasari merangkum suara-suara buruh dan pengusaha lokal yang mencoba bertahan di tengah gencarnya perang dagang. Simak selengkapnya di Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Terakhir itu tanggal 28. Katanya sih nggak ada kerjaan tuh. Nggak ada kerjaan, jadi kita dikeluarin. Dihabisin kontrak itu PHK-an. Untuk kesekian kali Siti Hajrah menganggur. Akhir Februari lalu ia diputus kontrak oleh sebuah perusahaan garmen di Jakarta. Pabrik dengan ribuan pekerja itu memproduksi pakaian jadi yang diekspor ke beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat. Pas mau bulan puasa, alasannya itu katanya kerjaannya berkurang. Maksudnya nggak banyak gitu ya, maksudnya udah nggak banyak orderannya dari ini, jadinya kita dikeluarin. PHK juga pernah dialaminya pada 2017 di perusahaan yang sama. Iya, 2014, tapi kan pernah berhenti tuh. Berhenti berapa tahun saya masuk lagi. Pengalaman pahit PHK membuat Siti ambruk, jatuh sakit, mentalnya tertekan. Perempuan 47 tahun asal Bone, Sulawesi Selatan ini hidup pas-pasan bersama adiknya di Jakarta. Tanpa penghasilan, di usia yang makin senja. Tapi kan kalau kita nggak kerja, pasti habis kan. Uang tabungan juga kalau ada. Terus kita kalau nggak kerja kan habis. Siti terancam menganggur lebih lama jika masih berharap kerja di pabrik garmen. Industri tekstil dan alas kaki belum akan pulih dalam waktu dekat, diguncang kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Padahal Amerika Serikat adalah pasar ekspor terbesar komoditas itu sejak 10 tahun terakhir. Produksi berpotensi anjlok, ancaman PHK pun menguat. Tarif Trump yang memicu perang dagang Amerika Serikat dan China membuat ketar-ketir hampir semua kalangan. Berbagai rapat mendadak digelar pemerintah untuk merancang strategi merespons situasi. Para pengusaha juga hilir mudik, menyambangi kantor pemerintah dan DPR untuk menyuarakan aspirasi. Jadi izinkan saya menyampaikan dalam format problem dan rekomendasi dari kami. Nanti untuk problem dan situasi terkini akan saya sampaikan, dan untuk rekomendasi. Ian Syarif, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Industri Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, membagikan keresahannya saat rapat bersama Komisi Perdagangan DPR 28 April 2025. Ian bilang jika ekspor ke Amerika Serikat turun 10%, maka 13 juta produk tak terjual. Opsi memangkas karyawan bakal tak terhindarkan demi mengurangi beban keuangan pabrik. Jadi untuk proyeksi penurunan ekspor ini dari beberapa brand buyer kira-kira 30%. Dan dalam grace period yang sekarang kita belum bisa rasakan karena kami diberi grace period sebanyak 90 hari untuk bisa tetap ekspor dengan tarif 10%. Namun apabila ini dibiarkan maka akan menimbulkan masalah yang serius pada perdagangan TPT dalam negeri. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto juga menggelar pertemuan dengan ratusan pengusaha di kantornya di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta pada 7 April 2025. Padahal saat itu masih libur Lebaran. Salah satu tamu undangan, David Halik, menceritakan pengalamannya. Sebelum pertemuan dimulai, pengusaha sepatu ini mengaku gelisah. Ia sibuk merancang kalimat yang akan disampaikan ke Menko Erlangga. Kalau kami berharap adanya perhatian pemerintah justru terhadap kami. Selama 2 jam segala unek-unek tentang memburuknya ekonomi disampaikan di forum.
Selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nasional atau HIPAN, David juga menyuarakan aspirasi para anggotanya. Waktu Lebaran kemarin aja, itu banyak baju-baju, toko-toko baju, apa segala macam, mereka lesu. Sepi, kenapa? Karena ya itu tadi, hantaman ekonomi ke negara kita ini memang luar biasa gitu ya. Jadi untuk pasar dalam negeri saat ini, semuanya wait and see, termasuk kita pengusaha. Ada 8 poin sikap pengusaha yang disampaikan ke Menko Erlangga. David enggan membeberkan isinya, tapi secara garis besar, pengusaha bilang, harus juga dengan kebijakan yang berpihak pada kita. Karena ini nggak main-main dampaknya ke depan buat ekonomi bangsa, terus juga nggak main-main bisa menyebabkan kehancuran industri dalam negeri. Pemerintah menjanjikan beberapa relaksasi agar pengusaha selamat di tengah gempuran perang dagang. Dari hasil rapat kemarin dengan Kemenko Ekonomi ya, memang ada yang disampaikan adalah pemberian stimulus ya, rencana pemberian stimulus dalam bentuk bantuan permodalan ya, bantuan permesinan dan segala macam. Kita harus mengapresiasi itu. Tapi langkah itu dianggap belum cukup. Yang kita khawatirkan seharusnya adalah konsekuensi dari perang dagang antara Amerika dengan Cina ini, ya, Indonesia akan jadi negara yang akan menampung semua luapan barang hasil produksi dari Cina. Gitu, yang mana barang-barang tersebut itu adalah barang-barang yang memang kita bisa produksi. Cina akan membidik Indonesia sebagai pasar baru. Banjir produk impor murah bakal sulit dibendung. Tapi menurut kami, untuk menghadapi banjirnya barang dagangan sini, barang dagangan dari negara-negara luar, tidak cukup hanya itu, ya. Setidaknya ada keseimbangan antara jumlah barang masuk dengan ya, gitu. Jadi pasar Indonesia ini yang harus dikhawatirkan. Pasar dalam negeri sudah digempur barang-barang impor sebelum guncangan tarif Trump. Apalagi sejak munculnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang memberi kelonggaran untuk impor pakaian jadi. Mereka bisa semuanya masuk ke Indonesia dengan harga murah, ya itu tadi saya bilang, kita sudah masuk ke fase deindustrialisasi dan kematian industri khususnya alas kaki dan tekstil di Indonesia ya, bagi perusahaan dengan pasar lokal ya bersiap-siap untuk semakin cepat. Beberapa rekan David sesama pengusaha bangkrut karena tak mampu bersaing. Mereka yang masih bertahan dak-dikduk dengan nasib usaha jika perang dagang terus berlanjut. Sebagai antisipasi, pengusaha memilih membatasi produksi. Kita nggak mau produksi barang banyak-banyak dulu, ya, sambil melihat juga eskalasi politiknya seperti apa, dan menunggu kebijakan pemerintah. Karena beberapa pabrik udah banyak juga, udah bersiap-siap untuk tutup. Kalau ternyata pemerintah membuka keran impor, ya shifting jadi pengimpor aja kita. Kita lihatlah kebijakan pemerintah maunya kemana. David bilang PHK menjadi pilihan rasional yang bakal diambil pengusaha jika kondisi terus memburuk. Dampak satu-satunya adalah pertama, kalau misalnya sampai mereka tutup di sini, jumlah tenaga kerja, ya artinya banyak tenaga kerja yang di-layoff dan lain sebagainya. Jumlah tenaga kerja industri tekstil di Indonesia saat ini 3,9 juta orang. Angkanya turun dibanding sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 5,5 juta orang. Menurut catatan Kementerian Perindustrian. Sementara itu berdasarkan satu data ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah orang yang terkena PHK mencapai 18 ribuan per Februari 2025. Angka tersebut meningkat hampir 6 kali lipat dari bulan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo kembali melontarkan komitmen membentuk Satgas PHK sesuai tuntutan Serikat Buruh. Satgas berperan memitigasi risiko PHK yang makin besar karena terimbas tarif Trump dan perang dagang. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Namun pembentukan Satgas PHK dikritik Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo DKI Jakarta Nur Jaman. Menurutnya lebih penting membentuk tim pengendali PHK. Kalau Satgas kan itu memeriksa, melihat, mengawasin pelaksanaan daripada PHK. Kalau
tim pengendali adalah bagaimana memitigasi secara preventif jangan sampai terjadi PHK kan gitu loh. Kalau udah nggak bisa diperbuat lagi apa boleh buat hasil dari tim pengendali tersebut referensinya kan gitu loh. Ekonom senior dari KOR Indonesia Muhammad Faisal menilai lesunya ekonomi saat ini merupakan efek lanjutan dari krisis akibat pandemi COVID-19. Di mana pada saat itu ekonomi kita jatuh dan para pelaku usaha termasuk dunia industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, ini banyak yang mengalami kebangkrutan atau paling tidak membekukan daripada usaha mereka. Dan pada saat yang sama juga ada utang yang harus mereka tanggung dan meningkat karena kondisi tekanan daripada pandemi itu rata-rata memang menurunkan atau bahkan menjatuhkan pendapatan dari sisi demand-nya yang anjlok pada saat itu. Banyak perusahaan terseok-seok untuk bangkit. Belum sempat pulih sepenuhnya, sudah digempur produk impor dari Cina. Lantas diguncang perang dagang. Dengan perang dagang yang dipicu oleh Amerika, ini semakin membatasi lagi akses pasar ekspor dan meningkatkan risiko daripada lonjakan impor. Ini memang kondisi PHK kalau kita melihat bagaimana realisasi PHK yang terjadi dalam 3 bulan terakhir memang sudah ada lonjakan dibandingkan dengan 3 bulan yang sama dari tahun-tahun yang lalu. Faisal khawatir angka PHK akan meroket di akhir tahun. Nah, jadi memang pemerintah perlu melakukan kebijakan yang sifatnya counter cyclical dalam hal ini dan kebijakan-kebijakan dalam merespon termasuk merespon kondisi perang dagang itu jangan sampai justru melemahkan ekonomi domestik tapi justru memperkuat dan dengan fokus akar permasalahan pada saat sekarang adalah daya beli daripada masyarakat yang berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Faisal bilang pemerintah harus fokus memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tanpa langkah nyata dan cepat, badai PHK akan terus bergulung bagai bola salju yang mengancam masa depan ekonomi nasional. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.